Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Jejak Misteri Kelana Channel. Pemirsa, saya kali ini ditemani dengan Mbak Mary ya, yang mana biasanya itu dengan Kiraden. Dalam hal ini Kiraden ada halangan ya, maka beliau tidak bisa ikut dan beliau kirim salam untuk pemirsa semua. Oke pemirsa, ini kita ada di suatu tempat, tepatnya di daerah Tambarjo ya, Tambarjo, di mana ada warga di sini, katanya di lingkungan warga di sebuah kebun sering menampakkan cahaya biru, kemudian lagi ada sosok anak kecil yang sering menampakkan diri di samping rumahnya, dan itu katanya jelas anak kecil perempuan, berbentuk horin ya, itu bukan jenis jin tapi memang berbentuk horin. Nah ini kita penasaran, coba telusuri kebenaran itu. Kalaupun itu ada dia di sini, kita coba untuk gali lebih dalam. Kalau tidak, mungkin kita akan mengeksplor apa yang ada di sini, apa saja yang ada di sini, kok kenapa ada apa namanya itu, sering ada bunyi-bunyi ataupun juga ada penampakan cahaya dan lain sebagainya. Kalau Mbak Mary merasakan gimana? Ini dari tadi nih Mbak Mary ini kurang fit ya, karena mungkin tekanan tak gimana itu nggak tahu ya. Coba tanya dulu, menurut Mbak Mary gimana nih? Ini energinya sangat kuat ya, sehingga saya harus ekstra menahan energi yang sifatnya mengancam, Gitu mengancam ya? kita di sini. Oh gitu ya. Kalau saya dari tadi merasa tertarik ke lorongan sini. Di sini ibaratnya bukan sekedar air yang mengalir, aliran-aliran dan sungai-sungai kecil ini ibaratnya bukan sembarangan gitu. Iya. Bahasanya tuh ada penunggunya lah. Tempat main gitu ya? Tempat main, tempat jalan dia, jalan lintasnya lah. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti jalan di alam kita, ini sebuah persimpangan dan posisi rumah ini atau halaman ini pas di persimpangannya. Berarti di persimpangan. Makanya terkadang selalu ada dengar suara kayak bunyi hantaman sangat kencang. Dan makhluk astralnya sangat kuat ya, energinya sangat kuat. Yang Mary rasakan ataupun juga yang Mary lihat itu kan rata-rata astralnya itu apa gitu? Di sini ada binatang tapi dia siluman, ibaratnya perwujudannya ada katak atau kodok, yang bentuk kodok ya, berbentuk kodok ada. Terus dikatakan buaya, tapi besarnya tuh nggak sebesar buaya, kayak sebesar moncongnya tuh sama kayak buaya. Bukan biawak tapi kayak buaya. Apanya gerigi-geriginya, moncongnya itu seperti buaya, cuman bentuknya tidak terlalu besar, bentuknya seperti ukuran biawak, cuman moncongnya itu sangat mirip dengan buaya. Jadi mereka berlalu lalang di sini. Berlalu lalang, dan anehnya
ekor dia itu cuman semuanya separuh. Buntung. Nggak buntung, memang separuh. Separuh. Yang buaya tadi. Iya, entah buaya atau biawak, tapi kalau biawak dia moncongnya seperti buaya. Dan badan dia semua saya lihat besar-besarnya ukuran biawak. Moncongnya sangat panjang, runcing. Jadi ini yang ada terlihat di persimpangan. Dan saya di sini juga melihat seekor macan. Macannya macan putih. Sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri. Tapi dia auranya aura positif. Dia cuman menjaga daerah sini lalu lalang, dan nggak selalu menampakkan dirinya. Dia memang sebelum ada perkampungan di sini sudah menghuni di sini. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena di sini sering ada bunyi hantaman, karena ini sebuah persimpangan. Ini kalau terus dilalui tembus ke simpang jalan besar sana, Mas. Simpang jalan besar ya? Iya. Tapi kalau di sana nih auranya lebih negatif dan lebih kejam. Bahkan meminta nyawa. Tunggu. Persimpangannya kalau dari sini lurus sebelah kiri, masuk ke sebelah kiri. Itu nanti ada parit besar ya? Parit besar, ada pohon besar. Berarti itu salah satu perbatasan antara Mempura dan Dayun. Berkemungkinan seperti Mempura itu. dengan Dayun ya. Iya, itu. Memang di situ ada parit besar, dan kalau ditarik benang lurusnya itu memang selaras ke sini. Tambah Rejo. Kalau di sini arealnya itu makhluk astralnya berbentuk siluman. Kalau terus kita selusurin ke sana itu astral kayak sejenis jin, gundurwo sama yang lainnya. Makanya di sana lebih ingin menikmatin sebuah korban, seorang korban. Betul. Bahkan kadang ada yang sering diganggu, entah jam berapa lewat, tidak mengenal waktu. Kalau di sini memang dia selalu itu kan warga ya kan, karena dia tempat aksesnya. Oke. Berarti ini persimpangan. Kita cari tempat yang lain di sekeliling ini. Kalau sekeliling saya belah sana itu astral ya, makhluk astral dari tadi tegak di sana. Sama di sana, dan saya memang melihat sosok anak kecil. Memang betul yang dibilang tuan rumah, ada sosok anak kecil di sini. Boleh kita ke lorong sana. Dan ini di sini ya, cuman kita udah melewati perbatasannya lain. Jadi kalau pohon pinang ya, pohon pinang ini. Dan ini ada yang duduk di sini ya. Di sini sosok anak kecil di kursi ini. Tolong kelihatan di sini. Kecil yang tadi dibilang itu. Iya, bentar lagi dia berakhir, kita pegang perempuan. Boleh termasuk. Saya coba berkomunikasi sama dia.
suara hentaman. Tapi jauh. Jauh, dan di sini saya sudah berkomunikasi, cuman dia tidak mau mengatakan lebih banyak atau lebih dalam lagi tentang kehidupan dia. Dan seorang anak kecil ini dia korin. Saat itu dia meninggal di usia umur 1 tahun atau 2 tahun. Kejadiannya orang tuanya agak lalai ya. Mungkin sebelum orang rumah ini menempati lah. Cuman bukan orang yang punya anak yang sini ya mas. Ini ibaratnya orang yang dekat sekitar sini. Jadi korinnya itu ya gentayangan. Kenapa gitu? Bisa diceritakan pertanyaan dia gitu? Ya dia dibawa. Dibawa main. Saya mau ngomong lebih dalam, ada sosok di belakang saya, sangat berat badan saya. Main, habis itu ibaratnya masuklah ke dalam air itu, jadi nggak terselamatkan. Pikir dia itu kawannya atau kakak dia. Itu kejadiannya udah sangat lama. Cuman dia rindu sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya lalai, entah tidak mengingat atau gimana ya. Ya mudah-mudahan dia diterima di sana, tenang. Kami mendoakan seperti itu. Dia tersenyum sama saya. Dan kalau itu di sana ada cahaya biru ya. Saya pandangannya agak kabur. Anak kecil udah cukup katanya, cuma segitu aja komunikasinya. Saya ditarik. Ada yang kurang senang dengan kehadiran kita di sini. Oke, kita lanjut menelusuri sampai ke belakang. Kita bisa melalui ini. Orangnya. Sini aja terus lanjut. Ada mendengar yang lainnya suara gerangan. Iya. Dan sangat menarik ya, di pohon ini ada sosok. Pohon ini ada sosok. Laki-laki buncit, lidahnya menjular. Dia lebih banyak yang sering mengganggu di rumah. Bentuknya saya sangat merinding. Bentuknya seperti buncit. Manusia. Ya. Laki-laki buncit. Merinding? Iya, karena ada dia di sini, energinya sangat kuat. Saya memang agak deg-degan juga nih, entah kenapa. Iya. Dia setinggi apa?
maaf, saya ingin tahu. Tinggi saya lebih rendah segini lah. Ya. Cuman kakinya seperti ini. Terbalik ya. Di kayak bunian tapi bukan bunian. Oh, dia mengatakan katanya dia bisa berubah wujud. Berubah wujud maksudnya menjadi apa? Menjadi apa yang dia inginkan. Oh gitu. Misalnya manusia bisa, binatang atau kucing ataupun apa bisa. Kalau udah kayak gini berarti dia jin ya. Iya. Iya sih. Sejenis jin. Ini saya merasakan ada sesuatu. Ini merasakan nggak? Sangat merasakan. Ada sesuatu benda gitu yang dekat-dekat sini. Iya. Ini saya dari tadi tangan saya getar, kayak menarik-narik. Pas kita lewat tadi dari arah belakang tadi menuju ke sini. Gimana kalau Mas Tono mencoba mengambil, saya membantu? Boleh, tapi bantu ya. Pemirsa, kami akan membuktikan bahwa di sini ada sebuah makhluk astral. Dan ini ada pergerakan ya di sini. Ya ini saya kacau ini. Fokus saja Mas Tono biar saya coba untuk Kacau ini. komunikasi dan Kesana kesini saya rasakan memang kental. kita fokuskan di sini aja. Memang Kita padat ya membuktikan di sini ya. memang ada makhluk astral. Sini nih. Sangat panas, tangan saya sangat panas nih. Kayaknya saya merasakan sebelah sana nih. Cuman agak jauh kan. Tarik aja ke sini, fokuskan aja kita tarik. Coba kita ini. Mas Radian ya. Minta tolong aja. Dari belakang nih. Ini kuat kali nih energinya, terus terang aja kuat. Jangan terlalu apa ya, Mas? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Mai, bantu Mai. Iya. Ya pemirsa, ini ada sebuah tarikan, tapi saya dikacau. Sebentar terasa menarik, sebentar terasa menyerang. Jadi saya masih bingung arahnya ini, tapi saya merasakan kuat sekali tarikannya. Saya coba untuk komunikasi dan coba untuk meminta izin. Siapa tahu diperbolehkan, siapa tahu diizinkan, semua atas izin Allah. Raden ikut Kenapa? atau Ya, Mas bantu Mas. Terus, Allah.
Masih ada, Mei. Masih ada, Mei. Lumayan, dia udah naik lah. Coba bantu deh. Lari dia sana tuh. Dan dia naik, udah naik dia. Energinya aja si Tom. Sering dikacau. Itu aja deh. Jangan dikasih. Ini sini nih. Minyak aku di tas. Oh iya, minyak. Di tas yang samping, Mas. Buat semua tas. Iya. Turunkan. Turunkan. Lincah kali dia. Enggak. Ada. Ini pemirsa bentuknya. Ada air nggak? Oh iya, Masih Itu aja. Habis tadi Oh, nggak itu, airnya? itu. Masih Mana dapat air? tono? Ini. Masih. Apa? Bentar lagi. Ada kelas tadi. Ini, Mei. Tuh. Terus. Ada yang lain. Aku merasakan lain tadi. Ini yang lompat-lompat tadi. Iya. Enggak, ada yang lain. Coba center. Oke. Ada yang lain. Udah narik sebenarnya. Tadi udah naik. Ini energinya aja, itunya di sana. Ntar Mary tarik dulu. Coba tarik. Jangan ada yang lain lah, Den. Oke. Nah, tengok bernapas apa ini? Berasap. Tangan Mary berasap. Ya. Nampak? Ya. Ambil, Den. Nah, di sini, Pak. Susah bener ini, Mas. Memang licin. Apa? Center nggak ada senternya. Energinya sangat kuat sampai berasap. Iya. Dia narik pun
besar kan bisa kan tadi bisa besar anak Pol. center lupa juga Dalam dia mas, dalam. Bisa. Di dekat ember sana ada tadi, Mas. Dekat luar. Ayo. Cuma ember aja loh mas. Mempermainkan. Dalam banyak akar. Tunggu naik, nanti naik. Nah sini, tarik itu mas, yang tempat situ. Ya, sebentar. Ini merit apa? Tarik dulu, Mbak. Dinaikkan gitu aja. Ya. Naikkan. Air. Lepasin. Hook, dah. Dah. Alhamdulillah. Oh, kacamata tuh kayak Bang, ini. Lah. Bisa. Domba juga. Itu dia. Itu dia yang aku rasakan. anu aja biar Neng ember aja, neng ember. Pemataran. Ini pemirsa sangat berasap sama saya saat nyalip ini. Sangat lincah dan mana tadi? Dan ini. Ya, 2. satu kuning 1 kuningan dan 1 putih. mana herta Tong apa becak? gue bisa kayung-kayung Ya itu tadi yang aku rasakan itu. Kayak semar. ember kan juga Tengku nih, Berasap ya. Ini masih berasap ya. tong Ya. Ambil di ember besar aja Berasap airnya. ya. Ember besar. Iya. Yang ini asapnya masih sangat banyak. Ini semuanya energinya sangat positif ya, tidak ada yang negatif. Ini cukup sampai di sini dulu karena tenaga kita sangat dikuras ya. Dan ini pembuktian yang tadi saya bilang. Oke. Ya baik pemirsa, sempat saya rupanya harus suhu juga yang turun tangan. Ya ini yang tadi saya rasakan memang bentuknya tadi besar, saya lihat ini besar ini ya, saya lihat besar, cahayanya biru tapi rupanya sebesar gini lah ya. Jadi memang betul pemirsa, di sini memang ada sosok anak kecil, juga ada sosok-sosok lain yang mana mereka juga tinggal di sini, mereka juga
bertempat di sini, dan mungkin kita sebagai manusia kurang tahu ataupun juga tidak melihat mereka, sehingga kita tidak menyadari bahwa mereka itu ada di sini. Dan memang betul juga apa yang dikatakan Mary, bahwa ini adalah memang perlintasan daripada makhluk-makhluk astral, ya. Ada di sini para siluman, juga ada jin, juga ada horin. Dan alhamdulillah, ya, sosok anak kecil yang kita cari, yang sering menampakkan di dekat rumah ini, merupakan anak kecil yang meninggal di umur 1 tahun. Dan mereka mungkin ada suatu penyesalan, ya, orang tuanya itu yang menyesali orang tuanya sehingga dia tidak tenang. Oke, kita bisa petik, iya, kita bisa petik hikmah dari sini agar lebih hati-hati menjaga anak. Ya, pertama hati-hati menjaga anak, dan kedua kodo dan kodar itu adalah Allah yang menentukan. Semua Allah adalah kehendak daripada Allah. Sudah suratan semuanya pun. Tinggal kita bagaimana menyikapi, bagaimana kita menyadari bahwa kita semua adalah titipan, semua adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi lillahi ta'ala, kita relakan dengan ikhlas. Baik, sampai di sini penelusuran kita di Jejak Misteri Kelana Channel, yang kali ini memang bersama Mary berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.